beberapa dari jam 8 pagi tadi, mungkin sebelum jam 8 sudah ada kebiasaan mereka untuk mencari nafkah dari hasil tambang pasir ini dengan curi-curi, karena ini kan tidak ada berizin, tidak ada apa-apanya, ini ilegal. 2 orang pekerja tambang pasir diduga tertimbun longsor di lokasi galian C, Blok RT 2 RW 10, Kedung Jumbleng, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025 pagi. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat saat aktivitas penggalian tengah berlangsung. Berdasarkan keterangan warga sekitar yang juga rekan korban, Mistari, terdapat 4 orang yang berada di lokasi saat kejadian. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya, yakni Rian dan Dani, diduga masih tertimbun material longsoran. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyatakan bahwa aktivitas tambang di kawasan tersebut merupakan ilegal. Effendi juga menyebut, meski sudah dilarang, namun beberapa orang di sana curi-curi menambang. Edo menegaskan bahwa kawasan tambang tersebut seharusnya sudah tidak lagi digunakan karena membahayakan. Namun kenyataannya masih ada aktivitas penambangan yang berlangsung secara ilegal. Beberapa waktu yang lalu, Pemkot Cirebon sudah melakukan upaya untuk tidak lagi menggali di galian C tersebut, akan tetapi, masih saja dilakukan. Effendi bersepakat bahwa pihaknya akan menutup akses masuk ke lokasi tersebut. Saya dari pemerintah daerah ikut belasungkawa beberapa korban yang ada di galian C ini, yang tentunya ini akan menjadikan hal yang perhatian khusus untuk pemerintah daerah dan Forkopimda tentunya. Namun beberapa waktu yang lalu tentunya semuanya kita tahu bahwa pemerintah daerah dan Forkopimda semuanya, Kapolres, Dandim dan lain-lain, sudah kita melakukan upaya untuk pelarangan tidak lagi menggali di galian C ini karena sangat berbahaya. Kita dari beberapa tempat, dari beberapa titik kita sudah memberikan peringatan, bahkan peringatan-peringatan itu juga kan masih ada, masih tertancap, masih terlihat. Namun ada beberapa yang memang itu masih melakukan aktivitas kegiatan seperti ini. Kalau untuk hari ini kronologinya seperti apa yang didengar oleh Pak Wali? Ya, kronologinya memang ada yang beberapa dari jam 8 pagi tadi, mungkin sebelum jam 8 sudah ada kebiasaan mereka untuk mencari nafkah dari hasil tambang pasir ini dengan curi-curi, karena ini kan tidak ada berizin, tidak ada apa-apanya, ini ilegal. Jadi inilah yang menjadikan kita dari pemerintah daerah dan Forkopimda juga merasa tidak layak lah, harus dilakukan galian lagi untuk berpengaruh. Lalu masih ada yang tertimbunkah dan berapa korban? Masih ada 2 orang di dalam. Yang tertimbun, Pak Wali? Yang tertimbun. Warga asli sini? Warga asli sini. Termasuk mobilnya, Pak Wali? Termasuk mobilnya sudah hancur karena dari atas batu-batuan yang menimpa mobil. Setinggi berapa meter dan sepanjang berapa meter? Kurang lebih 3 sampai 4 meteran. Luasnya itu ya, Pak ya. Terus proses selamat ada berapa, Pak? Korban selamat tadi menurut informasi ada 3 orang. Jadi total 5 orang yang di sini ya. Yang 2 masih di dalam. Lalu bagaimana prosesnya, Pak? Evakuasinya seperti apa? Gimana? Ya, ini kita berupaya, cuma nanti juga kita harus lihat juga kondisi tanah di pinggiran itu, apakah nanti kita mendatangkan alat berat itu aman untuk kita atau tidak. Karena alat berat juga kita lagi upayakan untuk bisa datang di tempat ini. Cuma kita nanti evakuasinya kita tergantung nanti dari kondisi tanah yang di atas ini. Boleh ke depan seperti apa, Boleh, untuk menghindari kejadian serupa? Ya, ke depan tentunya saya bersepakat semuanya ini memang ilegal dan kita harus melakukan tindakan tegas. Kita akan tutup ini, tapi dengan cara nanti jalan-jalan akses yang masuk ke sini kita akan dibuatkan supaya seperti kali ataupun seperti apa, supaya tidak bisa lagi lewat ke jalur ini. Permanen berarti, Pak ya? Iya, insya Allah. Blokade mungkin sifatnya Pak ya, ditutup. Ya, bukan ditutup, tapi kita membuat seperti kali gitu. Biar nggak bisa masuk lagi ya? Supaya nggak bisa masuk lagi mereka ke sini. Untuk solusi ekonominya gimana, Pak? Ya, ini kan hanya beberapa orang saja sebetulnya yang melakukan ini. Yang semuanya juga kan sudah kebanyakan.
hampir 70%, mungkin bahkan 80% sudah beralih fungsi, beralih profesinya. Ini ada beberapa orang saja. Ya, kronologinya memang ada yang beberapa dari jam 8 pagi tadi, mungkin sebelum jam 8 sudah ada kebiasaan mereka untuk mencari nafkah dari hasil tambang pasir ini dengan curi-curi, karena ini kan tidak ada berizin, tidak ada apa-apanya, ini ilegal. Jadi inilah yang menjadikan kita dari pemerintah daerah dan Forkopimda juga merasa tidak layak lah, harus dilakukan galian lagi untuk Lalu masih ada yang tertimbunkah dan berapa korban? Oh, masih ada 2 orang di dalam Yang tertimbun, Pak Wali? yang tertimbun. Warga asli sini? Warga asli sini. Termasuk mobilnya Pak Wali? Termasuk mobilnya sudah hancur karena dari atas batu-batuan yang menimpa mobil. Setinggi berapa meter dan sepanjang berapa meter? Kurang lebih 3 sampai 4 meteran. Luasnya itu ya, Pak ya. Terus proses Selamat ada berapa Pak? Korban selamat tadi menurut informasi ada 3 orang. Jadi total 5 orang yang registrasi di sini ya. Yang 2 masih di dalam. Lalu bagaimana penanganannya, Pak? evakuasinya Penanganannya seperti apa? Pastinya gimana? Ya, ini kita berupaya, cuma nanti juga kita harus lihat juga kondisi tanah di pinggiran itu, apakah nanti kita mendatangkan alat berat itu aman untuk kita atau tidak. Karena alat berat juga kita lagi upayakan untuk bisa datang di tempat ini. Cuma kita nanti evakuasinya kita tergantung nanti dari kondisi tanah yang di atas. Balik ke depan seperti apa balik untuk menghindari kejadian serupa? Ya, ke depan tentunya saya bersepakat semuanya ini memang ilegal dan kita harus melakukan tindakan tegas. Kita akan tutup ini, tapi dengan cara nanti jalan-jalan akses yang masuk ke sini kita akan dibuatkan supaya seperti kali ataupun seperti apa, supaya tidak bisa lagi lewat ke jalur ini. Permanen berarti Pak ya? Iya, insya Allah. Blokade mungkin sifatnya kali ya, ditutup. Ya, bukan ditutup, tapi kita membuat seperti kali gitu. Biar nggak bisa Kita masuk dikeruk lagi ya. supaya nggak bisa masuk lagi mereka ke sini. Untuk solusi ekonominya gimana Bang? Ya, Alih ini fungsi, kan alih hanya profesi. beberapa orang saja sebetulnya yang melakukan ini. Yang semuanya juga kan sudah kebanyakan, hampir 70%, mungkin bahkan 80% sudah beralih fungsi, beralih profesinya. Ini ada beberapa orang saja.